Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah yang berupa agama Islam. Untuk pertemuan ini, marilah sedikit mengupas hikmah dari puasa. Sesuai dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hikmah dari salah satu puasa yaitu kita mencapai predikat takwa atau derajat takwa. Di mana kita menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu makna dari takwa. Sehingga kita apa yang diperintah oleh Allah, kita disuruh puasa, kita menjalankan puasa, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semuanya diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan satu, yaitu beribadah. Ibadah itu artinya luas. Dalam bulan Ramadan kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beribadah. Kita bisa tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, qiyamul lail ketika malam, ada yang bagi-bagi takjil, dan sangat banyak sekali. Artian ibadah sangat luas, sehingga kita tidak perlu menyempitkan arti dari ibadah. Ibadah dalam puasa itu hanya taraweh, berpuasa. Jadi janganlah ada ucapan bahwa dalam bulan puasa kita tidak taraweh eman. Karena kita harus tahu bahwa hukum ibadah sholat taraweh itu sunnah. Sehingga banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana ingin taraweh, tetapi karena kewajibannya bekerja tidak bisa menjalankan taraweh. Seperti Pak Satpam itu ya, security, menjaga sepeda, menjaga keamanan sekolah, baik rumah sakit dan lain. Itu lebih wajib hukumnya. Karena tanggung jawab yang pertama, yang kedua adalah mencari nafkah untuk anak dan suami istrinya. Sehingga marilah sama-sama kita berlomba-lomba kebaikan, tidak menyempitkan makna dari ibadah. Kita berbuat baik, apapun nilainya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ada hadis surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini, musola, masjid, banyak yang mengumandangkan Al-Quran. Baik pagi, siang, malam. Memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi ada kegiatan biasanya bulan puasa itu bagi-bagi takjil.
Jadi orang-orang yang mungkin waktu azan maghrib masih di jalan, kita beri, entah itu hanya untuk membatalkan air atau makanan, itu bernilai ibadah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mampu menjaga lisan atau ucapannya. Ini yang sangat-sangat sulit. Kita menjaga lisan kita agar satu, tidak pernah melukai orang lain. Dengan teman, dengan siapapun, kita belajar lemah lembut. Apa yang kita ucapkan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena kita harus punya tekad satu, kita mempunyai musuh hanya satu, yaitu setan. Bukan teman kita, bukan mantan kita, bukan mertua kita yang jahat, itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah setan. Sehingga kita ini berperang dengan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana kita taat kepada Allah, kuat melawan godaan-godaan dari setan. Yang keempat, golongan yang dirindukan oleh Allah adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artian puasa ini, kita puasa lahir dan batin. Ada puasa itu seperti anak TK. Jadi kita berpuasa, tetapi menahan tidak makan dan minum. Tetapi kita terkadang hati kita maksiat kepada Allah. Terkadang kita jalan-jalan melihat minuman yang segar-segar, bilang, mau gak poso enak, ini paling dombe. Jadi berandai-andai bahwa bulan ini bukan bulan puasa. Itu tingkatan yang sangat rendah. Mari kita tingkatkan ibadah kita, termasuk puasa kita. Dengan cara berpuasa baik lahir maupun batin. Artinya apa? Seluruh anggota badan kita itu berpuasa. Mata kita yang laki-laki tidak suka lirik-lirik, perempuan-perempuan apalagi yang pakai rok mini. Benar, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi mengurangi nilai-nilai dari puasa kita. Yang perempuan juga gitu, kalau sore keluar, tujuannya biar tidak terasa. Tetapi yang dilihat, cowok-cowok ganteng, ya. Perasaan hati ini terus hibah di jalan ngomong orang lain dan sebagainya. Mari belajar kita tingkatkan puasa kita, biar nilainya itu lebih baik. Karena sesungguhnya kita hidup itu belajar ibadah menjadi lebih baik dan lebih baik. Puasa, sholat. Ketika sholat kita juga gitu. Kalau kita tidak khusyuk, maka kita berusaha untuk khusyuk. Apa yang menjadi tidak khusyuk, beban hidup. Kita berpikir, belajar bahwa ketika Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Kita itu kecil. Kita itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa sombong. Hikmah dari puasa termasuk bahwa kita satu hari tidak kemasukan nasi, lemah. Padahal nasi itu tidak bernyawa. Tetapi kita kalau tidak makan sehari, lemes. Tidak bisa bekerja aktivitas seperti biasanya. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita dengan nasi aja kalah. Tidak makan satu piring, sudah lemes. Artinya, di puasa ini kita introspeksi diri. Apa yang menjadi penyakit-penyakit dalam hati kita, itu kita perangi sendiri. Karena memang musuh yang nyata kita adalah setan. Hawa nafsu kita. Yang perempuan biasanya suka hibah,
dikurangi lah. Pada bulan puasa ini lebih baik diam. Nek sampean gak iso ngilangi hibah, mending diam. Atau cari kesibukan yang lain yang mungkin bermanfaat seperti tadarus di musola-musola, ikut bagi-bagi takjil. Sangat banyak yang bermakna dan memang kita akan bernilai ibadah ketika melaksanakan. Kehidupan ini harus kita jalani dengan berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Sehingga hidup kita dengan harapan aktivitas kita selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya di akhir kita hayat nanti, ketika malaikat Israel datang menghampiri kita, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Semua orang punya tujuan bahwa ketika malaikat Israel menjemput kita, mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita, mati kita, predikat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan oleh Allah dengan puasa tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Sufi yang sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan ilmu. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah dan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Sufi sendiri. Kepadanya kami persilahkan. La khatatun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa afina ma'wa ibasi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tujarina biha maqasidal qulubi wa tuksifuna biha sirral yubi wa ala alihi wa sahbihi abdikal qulubi wa barik wa salim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lampaui bersama. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara Kultum sore hari ini dengan tema Fadilah Puasa Ramadan dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Untuk Bapak Ibu dosen beserta para mahasiswa dan beserta staf Akfar, jika berkenan nanti silahkan untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah di aula. Baik, saya Ina Winanda Dwi Astuti selaku pembawa acara pada sore hari ini mewakili seluruh panitia penyelenggara. Apabila ada salah sikap serta tutur kata yang kurang berkenan di hadirin sekalian, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.